Selamat malam, TVRI Stasiun Maluku kembali hadir dengan penyampaian informasi Maluku Antar Nusa malam ini bersama saya Absalom Andre Teftutul. Mengawali penyampaian Maluku Antar Nusa dapat Anda ikuti kilas berita utama malam ini. Tindakan radikalisme masih mengancam NKRI. Pertemuan Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum se-Indonesia Timur bahas peningkatan kualitas program studi. Demikian berita utama malam ini dan ikutilah berita selengkapnya. Saudara, maksud kami tindakan radikalisme masih mengancam tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia, utamanya di Maluku. Dirjen Keimigrasian Kemenkumham Irjen Pol Roni Sompi menyatakan hasil survei Wahid Institut sekitar 11 juta orang penduduk Indonesia masih berotak terorisme yang siap melakukan tindakan intoleran di tengah masyarakat. Bangsa Indonesia masih diperhadapkan dengan ancaman tindakan radikalisme berotak terorisme yang dapat menghancurkan tatanan bangsa Indonesia dari berbagai lintas agama. Dirjen Keimigrasian Kemenkumham Irjen Pol Roni Sompi menyatakan hasil survei Wahid Institut sekitar 11 orang penduduk Indonesia masih berotak terorisme yang siap melakukan tindakan intoleran di tengah masyarakat Indonesia. Di hadapan perwakilan 20 negara di dunia saat dialog lintas agama di Ambon Sabtu pagi, Sompi menjelaskan pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi hukum dalam mengatasi tindakan radikalisme. Reformasi hukum dengan membentuk peraturan dalam menghindari praktek diskriminasi. Sompi mengakui tindakan diskriminasi kerap terjadi di lembaga pendidikan, perilaku intoleran sering kali terjadi di tengah perbedaan keyakinan. Stigma agama menjadi pemisah dalam pergaulan generasi muda saat ini. Pemerintah membentuk lembaga khusus presiden lintas agama dalam membangun kehidupan agama-agama yang toleran dan harmonis. Sompi berharap melalui dialog lintas agama, GMKI menjadi basis dalam mengkampanyekan tindakan yang mengancam keberagaman di Indonesia. Dosen UKIM Dr. John Rulesin menjelaskan walaupun negara menjamin kebebasan beragama secara bebas, namun banyak terjadi benturan dan konflik antar pemeluk agama. Pemerintah harus hadir dalam memberikan rasa aman bagi setiap orang yang dijamin oleh undang-undang. Rulesin menyatakan dialog lintas agama harus menjadi budaya bagi lembaga-lembaga pendidikan, OKP dan komunitas kreatif lainnya, baik di level nasional, lokal maupun internasional. Pani Letahiit melaporkan. Lepas sambut Pangdam 16 Patimura dari Mayor Jenderal Doni Munardo kepada Mayor Jenderal Suko Pranoto berlangsung semalam. Mantan Pangdam 16 Patimura Mayor Jenderal Doni Munardo berpesan kepada segenap prajurit Kodam 16 Patimura untuk menjaga Maluku tetap aman dan damai serta melanjutkan program Emas Biru dan Emas Hijau. Lepas sambut yang digelar Kodam 16 Patimura dihadiri Bupati dan Wali Kota Semaluku dan Maluku Utara berlangsung dalam suasana kebersamaan. Pangdam 16 Patimura, Maijen TNI Suko Pranoto mengatakan, dalam mengemban tugas di Maluku, dirinya akan menjunjung tinggi kearifan lokal. Pangdam berkomitmen menjadikan Maluku dan Maluku Utara tetap aman dan damai sebagaimana dilakukan oleh Mayor Jenderal Doni Munardo yang bertugas di Maluku selama 2 tahun 8 bulan. Pranoto meminta masyarakat Maluku mendukung tugas dan pengabdiannya sehingga kedekatan hubungan antara TNI dan masyarakat tetap terjaga. Pranoto menyatakan program Emas Biru dan Hijau akan dilanjutkan sebagaimana dilakukan Maijen TNI Doni Munardo. Mantan Panglima Kodam 16 Patimura Maijen TNI Doni Munardo meminta segenap prajurit dan masyarakat Maluku tetap menjaga stabilitas keamanan di daerah ini. Provinsi Maluku dan Maluku Utara tetap aman dan damai. Selama bertugas di Maluku, banyak hal yang telah dilakukan. Salah satunya adalah program Emas Biru dan Hijau yang kini menjadi program unggulan Kodam 16 Patimura. Selain itu juga dilakukan peningkatan kemampuan dan kekuatan satuan sehingga Kodam 16 Patimura menjadi kodam yang profesional, berwawasan kebangsaan dan dicintai rakyat. Munardo berharap Pangdam 16 Patimura yang baru harus didukung masyarakat sehingga dapat mengemban tugas dengan baik di daerah ini sehingga tercipta kemanunggalan TNI dan masyarakat sebagaimana yang telah dilakukannya. Gubernur Maluku Said Assegaf menyatakan Maijen TNI
Doni Munardo merupakan Pangdam yang mampu membawa Maluku terkenang dengan program yang berlian. Asagaf berharap Pangdam yang baru, Maijen TNI Suko Pranoto, dapat melanjutkan program yang menyentuh terhadap kesejahteraan masyarakat Maluku. Sebelumnya, Maijen TNI Doni Munardo telah melakukan serah terima jabatan selaku Pangdam 3 Siliwangi menggantikan Maijen TNI Herindra. Sementara Pangdam 16 Patimura, Maijen TNI Suko Pranoto sebelumnya menjabat Kepala Pusat Penerangan Angkatan Darat. Pani Letahiid melaporkan. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Maluku Afriana Latumakulita memastikan kartu BPJS Kesehatan lama masih berlaku sebelum peserta memiliki kartu Indonesia Sehat. Untuk itu pihak rumah sakit harus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memegang kartu BPJS lama. Beberapa waktu lalu banyak warga Kota Ambon, khususnya peserta BPJS, mendatangi kantor cabang BPJS Kesehatan di Wailela. Kedatangan warga itu untuk menggantikan kartu BPJS Kesehatan lama yang mereka miliki dengan kartu Indonesia Sehat KIS. Warga sebelumnya mendapatkan informasi bahwa kartu lama tidak akan berlaku lagi sehingga harus diganti dengan KIS. Informasi yang diperoleh warga itu cepat disikapi BPJS Kesehatan Maluku. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Maluku, Afriana Latumakulita, mengatakan masyarakat tidak perlu panik karena kartu BPJS lama masih berlaku. Kartu lama tidak akan berlaku lagi bila peserta telah mengantongi kartu Indonesia Sehat. Untuk itu, rumah sakit harus memberikan pelayanan kepada warga yang masih berobat dengan menggunakan kartu BPJS lama. Nah, semua ini informasi-informasi ini yang kami sekaligus dibuat dalam satu progres, ya, untuk mengganti kartunya. Sekaligus dia ganti kartu, sekaligus dia mengupdate ulang isi daripada kepesertaan atau KK atau kepesertaan daripada peserta itu sebenarnya. Jadi kartu lama masih berlaku sebelum ya, ada kartu baru. Jadi saya mau tekankan bahwa sepanjang kartu tersebut belum sempat diganti, ya, tetap rumah sakit, puskesmas dan seterusnya tetap harus melayani. Pesan saya kepada masyarakat, jangan gelisah, ya, kalau belum sempat untuk menggantikan, tetap akan terlayani. Afriana mengemukakan penggantian kartu lama dengan KIS bagian dari perbaikan data peserta. Diakui belakangan ini banyak data peserta yang mengalami perubahan. Selain pindah alamat, paskes dan dokter keluarga, ada juga peserta yang telah meninggal. Pihak BPJS telah memberikan himbauan kepada peserta yang bekerja di perusahaan atau ASN agar perubahan kartu dilakukan secara kolektif. Hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi antrian panjang warga di kantor BPJS Kesehatan. Hamzah Tomia melaporkan. Saudara, dalam meningkatkan komitmen mewujudkan pendidikan tinggi yang berkualitas dan berreputasi, diperlukan berbagai upaya perbaikan dan peningkatan mutu. Sekaitan dengan hal itu, Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia Timur rutin menggelar pertemuan tahunan yang kali ini fokus membahas peningkatan kualitas pengelolaan program studi melalui sistem akreditasi perguruan tinggi online. Kelemahan dalam proses penguatan kelembagaan organisasi merupakan fenomena yang hampir dialami semua institusi pelayanan publik, dalam hal ini lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi. Dalam era global, perguruan tinggi merupakan institusi yang selalu dituntut agar memaksimalkan peran dan fungsinya untuk melakukan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Hal ini karena perguruan tinggi diyakini mampu melahirkan pemimpin-pemimpin masyarakat yang dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam mengemban kepercayaan tersebut, perguruan tinggi dituntut senantiasa berinovasi dan membuat terobosan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan kelembagaan. Wakil Gubernur Maluku Seth Sahuburua menguraikan masalah itu pada pembukaan pertemuan Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia Timur di Ambon. Sementara Rektor Universitas Patimura yang diwakili Wakil Rektor II Yance Cipta Budi berharap
melalui pertemuan Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia Timur di Ambon dapat menghasilkan rekomendasi untuk kemajuan perguruan tinggi se-Indonesia Timur secara umum dan Fakultas Hukum secara khusus. Ketua Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia Timur, Profesor Dr. Farida Patitinggi, menyatakan dalam pertemuan kali ini akan membahas sistem akreditasi perguruan tinggi online serta penguatan kelembagaan dan jaringan kerjasama melalui Badan Kerjasama Dekan se-Indonesia. Farida Patitinggi menguraikan melalui kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahun nantinya akan meningkatkan komitmen kualitas pengelolaan program studi sehingga dapat mewujudkan pendidikan tinggi yang berkualitas dan bereputasi. Ini pertemuan Badan Koordinasi Dekan Fakultas Hukum PTN se-Indonesia Wilayah Timur. Ini sudah merupakan agenda tahunan kita dan kali ini kita mengusung tema tentang akreditasi online, namanya SAPTO, Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online. Ini kan akreditasi itu salah satu parameter untuk mengukur kualitas pengelolaan program studi. Nah, karena itu dengan sistem akreditasi online seperti ini itu sebenarnya lebih memudahkan setiap program studi di dalam mengirim maupun mengusulkan akreditasi atau reakreditasi dari program studi masing-masing. Dekan Fakultas Hukum Universitas Patimura, Dr. Rory J. Akuyen menjelaskan selaku tuan rumah pihaknya berupaya meningkatkan jaringan kerjasama di bidang peningkatan sumber daya manusia yang mencakup tenaga pendidik, kependidikan dan kemahasiswaan antar perguruan tinggi negeri di wilayah timur Indonesia. Nah, kaitan dengan pertemuan Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum se-Indonesia di wilayah timur ini, temanya adalah akreditasi dengan sistem online. Kalau selama ini kita akreditasi tidak online, berkas kita kumpul lalu kita kirim, tapi sekarang udah bisa langsung dengan online. Tetapi butuh sumber daya manusia terutama yang bergerak di IT, karena semuanya sudah online, jadi tidak lagi, kalau kita tidak siap, kita tidak akan bisa mampu untuk mengimbangi atau menjalankan SAPTO. Dan mudah-mudahan dalam pertemuan 1-2 hari ini kita bisa dapat gambaran soal SAPTO itu seperti apa dan bisa kita laksanakan itu. Dalam pertemuan Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia Timur yang berlangsung selama 3 hari di Ambon menghasilkan sejumlah rekomendasi yang ditandatangani Dekan Fakultas Hukum dari 21 perguruan tinggi negeri se-Indonesia Timur. Boy Nahrum Hamsa melaporkan. Saudara, guna mempererat hubungan silaturahmi antar dokter, Ikatan Dokter Indonesia IDI Kota Ambon menggelar Family Gathering. Kegiatan ini melibatkan seluruh keluarga Ikatan Dokter. Rasa penat yang dialami selama bertugas melayani pasien di rumah sakit maupun di klinik bisa terobati dengan kegiatan-kegiatan rekreatif. Ikatan Dokter Indonesia IDI Kota Ambon melepas kepenatan dari kesibukan dengan melakukan kegiatan family gathering atau temu keluarga. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Ambon, Rodrigo Limon, di sela kegiatan ini menyatakan, family gathering IDI Kota Ambon dilakukan untuk mempererat hubungan silaturahmi antar anggota. Melalui kegiatan ini, para dokter bisa saling mengenal, baik antar dokter senior maupun junior. Menurut Limon, mutasi dokter di Kota Ambon begitu cepat, sehingga sebagai organisasi profesi, IDI berkeinginan untuk membangun kemitraan antar para dokter. Kegiatan ini juga penting dalam mengobati kejenuhan tugas kedokteran yang selama ini berkutat dengan tugas-tugas bersama pasien. Family gathering melibatkan mitra IDI, antara lain Klinik Prodia, perbankan, dan Ikatan Istri Dokter, serta keluarga Ikatan Dokter. Ini adalah satu kegiatan dalam program IDI Kota Ambon, ya, untuk mempererat hubungan antar anggota IDI. Kita tahu di Ambon sini masuk keluarnya perpindahan mutasi dokter sangat cepat, sehingga sebagai organisasi profesi yang anggotanya semuanya dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis,
kita buat family gathering untuk mempererat hubungan kita supaya saling kenal. Yang senior kenal yang junior bisa kenal yang seniornya siapa. Family gathering adalah momentum yang sangat penting dalam suatu organisasi untuk mempertemukan keluarga besar IDI Kota Ambon. Hal ini dilakukan agar organisasi lebih dekat lagi dengan keluarga dan anggota IDI. Dalam kegiatan family gathering digelar berbagai perlombaan bagi orang dewasa dan anak. Aktivitas family gathering yang menghadirkan sejumlah dokter tidak mempengaruhi pelayanan kesehatan di rumah sakit ataupun klinik. Para dokter yang mengikuti family gathering adalah dokter yang tidak bertugas. Melkilatus Saule, Sarles Bolaman melaporkan. Pengurus cabang PGRI pada 5 kecamatan di Kota Ambon dilantik Ketua PGRI Kota Ambon, Agela Tuheru. Ketua PGRI Kota Ambon berharap kepengurusan baru dapat bekerja maksimal dalam upaya memberikan perubahan pada dunia pendidikan di kota ini. Kepengurusan cabang PGRI di 5 kecamatan periode yang lalu berjalan tidak optimal. Hal ini berdampak pada lambatnya roda organisasi di tingkat arus bawah serta terhambatnya aspirasi anggota ke level atas. Sejumlah kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan target. Hal ini menjadi pembelajaran bagi pengurus PGRI Kota Ambon untuk segera membenahi organisasinya, mengingat agenda-agenda besar PGRI ke depan. Hal ini diakui Ketua Panitia, Yan Maulete, di sela kegiatan pelantikan pengurus cabang pada 5 kecamatan di Kota Ambon Sabtu kemarin. Menyikapi kondisi dan realita di tubuh PGRI, pengurus di tingkat kota melaksanakan rapat dan pertemuan untuk membahas berbagai kebutuhan sesuai dengan hasil konferensi dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga. Dalam waktu cukup singkat, 2 bulan terbentuk kepengurusan baru. Ketua PGRI Kota Ambon, Agela Tuheru, dalam sambutannya mengharapkan pelantikan kepengurusan baru PGRI di 5 kecamatan akan mengoptimalkan fungsi organisasi ini ke depan. Pelantikan ini selain sebagai bagian dari penyegaran kepemimpinan, juga memaksimalkan tanggung jawab kepengurusan yang selama ini tidak berjalan sesuai dengan rencana. Tuheru berharap pengurus cabang di 5 kecamatan Nusaniwe, Sirimau, Paguala, Letisel, dan Teluk Ambon dapat mengembangkan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan. Melalui peran aktif, semua pengurus dapat memberikan perubahan dalam kemajuan dunia pendidikan di kota ini. Pelantikan pengurus cabang PGRI di 5 kecamatan sekota Ambon dilakukan Ketua PGRI Kota Ambon, Agela Tuheru. Melkilatus Saule, Sarles Bolaman melaporkan. Saudara, sementara itu Gedung Gereja Sumber Hidup Nania ditabiskan berlangsung pagi tadi. Pentabisan gedung itu dalam ibadah Minggu. Wakil Gubernur Maluku Syed Sahuburua berharap keberadaan Gedung Gereja Sumber Hidup dapat menjadi tempat pembinaan mental spiritualitas umat. Keberadaan gereja adalah wujud konsisten umat Kristiani dalam membangun dan meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, keberadaan gereja juga menunjukkan berkembangnya hubungan toleransi sosial antar umat beragama khususnya di Maluku. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Maluku saat pentabisan dan peresmian Gedung Gereja Sumber Hidup Nania pagi tadi. Dikatakan kehadiran gereja jangan dilihat dari kemegahan arsitekturnya. Kemegahan gedung gereja akan nyata jika dipadati oleh umat datang beribadah, berdoa, dan memuji Tuhan. Ketua Sinode GPM Pendeta AJS Werinusa mengatakan Gedung Gereja Sumber Hidup harus dijadikan sebagai tempat untuk bersekutu, melayani, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Selain itu juga sebagai tempat pembinaan keluarga dan jemaat. Werinusa berharap melalui pentabisan gedung gereja yang baru hendaknya meningkatkan kualitas keimanan warga jemaat. Werinusa juga meminta jemaat GPM Nania dapat menciptakan ide-ide cemerlang guna terbentuknya generasi Kristiani yang produktif dan potensial. Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja Sumber Hidup Yance Erumkui menyatakan proses pembangunan gedung gereja dilakukan dalam kurun waktu 12 tahun. Pembangunannya dilakukan secara swadaya dengan bantuan pemerintah dan donatur yang berada di luar Maluku. Pembangunan gedung gereja menelan dana senilai 3 miliar 500 juta rupiah. Sebelum pentabisan gedung gereja, Jemaat GPM Nania melaksanakan ibadah syukur dan pengantaran sakramen dari gedung lama. Usai peresmian gedung gereja dilanjutkan dengan ibadah perdana yang dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Maluku, Ketua MPH Sinode GPM, dan ratusan warga Jemaat GPM Nania. Panile Tahiid melaporkan. Saudara Bupati Seram Bagian Barat Yasin Payapo Sabtu sore membuka pameran dalam rangka Pesparayu Provinsi Maluku ke-10 di Piru, Seram Bagian Barat. Berbagai produk dipamerkan dalam kegiatan tersebut termasuk makanan dan buah-buahan lokal.
Sabtu sore, Bupati Seram Bagian Barat Yasin Payapo membuka pameran pembangunan di Kota Piru, Seram Bagian Barat. Pameran itu dilaksanakan dalam rangka memeriahkan pelaksanaan PES Parawi Provinsi Maluku ke-10 di kabupaten tersebut. Bupati Yasin Payapo berharap, lewat pameran itu produk-produk unggulan Kabupaten Seram Bagian Barat lebih dikenal oleh peserta PES Parawi yang datang dari berbagai daerah di Maluku. Mereka pun bisa menjadikan produk-produk tersebut sebagai buah tangan saat kembali ke daerah mereka nantinya. Bahwa mereka akan hadir bisa sebagai investor ataukah wisatawan. Industri itu banyak sekali, minyak kayu putih, halua, ada minyak cengkeh, minyak pala yang dulu sudah kolaborasi lalu kemudian ada kuih-kuih, ada minyak-minyak lain. Coba lihat, adik-adik sendiri lihat, beraneka ragam hasil produksi dari masyarakat. Setelah membuka pameran, Yasin Payapo dan sejumlah pejabat di Kabupaten Seram Bagian Barat meninjau stand-stand di pameran itu. Mereka pun mencicipi beberapa kue dan buah-buahan yang dipamerkan. Dari Piru, Seram Bagian Barat, Wahid Hukul melaporkan. Saudara, pada puncak kegiatan Open House dan Cari Tahu Maluku, Yayasan Kalam Kudus Ambon menggelar drama musikal semalam. Wakil Wali Kota Ambon mengapresiasi kegiatan tersebut karena telah berpartisipasi dalam mengembangkan bidang musik daerah. Wakil Wali Kota Ambon Syarif Adler saat menutup kegiatan Open House dan Cari Tahu Maluku, Yayasan Kalam Kudus Ambon apresiasi terhadap kegiatan tersebut. Pagelaran drama musik dengan tema The Magical of Moluccas, Underwater atau keajaiban bawah laut Maluku adalah sebuah kreativitas seni luar biasa. Melalui kegiatan ini, Kota Ambon terus berkembang dalam bidang musik daerah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Wakil Wali Kota Ambon mengaku warga kota mesti bersyukur atas talenta di bidang musik yang diberikan Tuhan. Kota Ambon dan Maluku telah terkenal sebagai rumah lahirnya musisi-musisi, pencipta lagu, serta komposer ternama yang tidak diragukan lagi. Dari generasi ke generasi, Ambon selalu melahirkan musisi yang membawa harum nama Kota Ambon dan Maluku di level nasional maupun mancanegara. Keunikan khas itu, maka pada tahun 2011 Kota Ambon dicanangkan sebagai kota musik. Kota musik menjadi brand atau label dari Kota Ambon dalam upaya menyongsong pengakuan Ambon sebagai kota musik dunia versi UNESCO. Untuk itu, melalui drama musikal ini dapat menjadi motivasi bagi sekolah-sekolah lainnya di Kota Ambon dalam mengembangkan seni dan budaya daerah Maluku. Melalui program ini, Kota Ambon bahkan Maluku dapat menjadi terkenal sebagai kota musik. Sementara anggota DPRD Kota Ambon Elito Suta yang hadir pada acara tersebut mengapresiasi drama musikal yang digelar Yayasan Kalam Kudus Ambon. Hal ini sebagai upaya untuk tetap melestarikan seni budaya daerah yang memperkaya hasanah budaya bangsa. Ini perlu kita memberikan apresiasi yang tinggi bahwa ada sekolah-sekolah yang masih mau mengangkat seni dan budaya daripada Kota Ambon ini untuk dijadikan sebuah pagelaran seni yang patut sekali diberikan apresiasi. Pada kegiatan drama musikal ditampilkan cerita tentang rahasia terpendam di bawah laut Maluku. Cerita ini diselingi dengan lagu maupun tarian dari siswa baik tingkat PAUD hingga SMA pada Yayasan Pendidikan Kalam Kudus Ambon. Melkilatus Saule Sarles Polaman melaporkan. Saudara, Pastori 2 Jemaat Halong Anugrah hari ini dimulai pembangunannya. Pembangunan pastori tersebut diawali dengan peletakan batu pengalasan oleh Sekretaris Umum Sinode Gereja Protestan Maluku, Pendeta Elifas Mas Paitela. Pertumbuhan Jemaat GPM Halong Anugrah cukup signifikan. Jemaat yang baru diaktakan pada 3 tahun silam itu kini memiliki jumlah penduduk hampir mendekati 2.000-an orang. Dari jumlah itu, maka pendeta yang harus melayani di Jemaat tersebut harus lebih dari 1 pendeta. Dengannya dibutuhkan tambahan pastori bagi pendeta yang melayani di Jemaat dimaksud. Untuk Ketua Majelis Jemaat GPM Halong Anugrah telah dibangun pastori beberapa tahun silam. Sementara untuk pendeta pembantu di Jemaat tersebut belum ada pastori. Di Jemaat Halong sendiri kini memiliki 3 orang pendeta.
1 ketua majelis jemaat dan 2 pendeta pembantu, sementara pastori yang tersedia hanya 1. Kebutuhan pastori yang sangat mendesak mendorong warga jemaat setempat segera membangun pastori untuk pendeta pembantu. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, hari ini dilakukan peletakan batu pertama pembangunan pastori 2 Jemaat GPM Halong Anugrah. Peletakan batu pertama pembangunan pastori 2 tersebut diawali dengan ibadah minggu yang dipimpin pendeta Elifas Maispatela. Pendeta Elifas Maispatela dalam refleksinya menyatakan, pastori merupakan bagian dari manifestasi kehadiran Tuhan dalam melayani jemaat. Pastori akan diperuntukkan bagi pendeta yang bertugas di jemaat tersebut. Di dalamnya pendeta akan melakukan berbagai pergumulan pelayanan terutama bagi keluarga dalam jemaat dimaksud. Selain itu, jemaat dan perangkat pelayan juga harus memiliki satu filosofi yang saling menguatkan. Filosofi dimaksud yaitu pendeta mengembalakan jemaat dan sebaliknya jemaat menggembalakan pendeta dan perangkat jemaat lainnya. Iman jemaat juga harus semakin diperkuat agar mereka terus dibaharui karena umat Kristen itu dinamis. Jemaat GPM Anugrah juga bersyukur karena kehadirannya juga merupakan bagian dari perluasan misi pelayanan gereja di tengah dunia. Pembangunan pastori 2 Jemaat GPM Halong Anugrah ini juga merupakan tanda kasih karunia Allah bagi umatnya. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan tanda kehadiran Allah di jemaat dimaksud. Pendeta Elifas pada kesempatan itu juga mengajak Jemaat Halong Anugrah untuk tidak terbawa dengan berbagai kondisi yang dapat memecah belah jemaat itu. Dalam proses pembangunan dibutuhkan kerjasama dan persatuan yang kuat agar pembangunan pastori 2 Jemaat GPM Halong Anugrah dapat selesai tepat pada waktunya. Akta peletakan batu pengalasan dilakukan Sekretaris Umum Sinode GPM Pendeta Elifas Maispatela. Otmiel Kota Dini melaporkan. Saudara, hari ini pastori 2 Jemaat GPM Halong Anugrah mulai dikerjakan. Pemerintah Kota Ambon dan Sekretaris Umum Sinode Gereja Protestan Maluku berharap pastori selalu terbuka bagi semua umat yang membutuhkan pelayanan. Pembangunan pastori 2 Jemaat GPM Halong Anugrah yang dimulai hari ini merupakan salah satu hasil keputusan sidang Jemaat GPM Halong Anugrah yang ketiga tahun 2016 kemarin. Dalam persidangan dimaksud disepakati untuk dilakukan pembangunan pastori 2 jemaat dimaksud. Pembangunan pastori 2 tersebut sebagai jawaban akan kebutuhan tempat tinggal pendeta di Jemaat GPM Halong Anugrah. Keputusan persidangan jemaat tahun 2016 kemarin ini direalisasikan di tengah-tengah Jemaat Halong Anugrah. Pastori 2 Jemaat GPM Halong Anugrah dibangun di atas lahan seluas 20 meter persegi. Lahan tersebut dihibahkan keluarga Nanlohi bagi GPM untuk pembangunan pastori 2 Jemaat GPM Halong. Peletakan batu pengalasan dilakukan Sekretaris Umum Sinode GPM Pendeta Elifas Maispatela, Sekretaris Klasis Pulau Ambon Timur, Ketua Majelis Jemaat GPM Halong Anugrah Pendeta Pelupesi, Ketua Panitia serta tim teknis pembangunan pastori dimaksud. Ketua Panitia Pembangunan Pendeta Patiasina mengatakan pembangunan pastori ini akan menelan anggaran sebesar 600 juta rupiah. Dengan dana sebesar itu, maka panitia mengefektifkan penggalangan dana setiap kepala keluarga di jemaat tersebut. Iya, jadi dana untuk pastori 2 ini 645 juta. Jadi untuk mendapatkan dana sebesar ini, pertama itu tanggung jawab wajib seluruh jemaat, itu dasar seluruh jemaat. Lalu ada juga kita punya amplop janji iman, ada tangguh khusus. Lalu diharapkan juga dari nanti subsidi kas jemaat dan juga donatur dan bantuan-bantuan pemerintah kota, provinsi, dari Ibu Raja juga. Itu sangat diharapkan ya. Jadi kita tetap membangun jaringan itu untuk bisa membantu menyelesaikan pembangunan pastori. Selain itu, pemerintah Kota Ambon dan Provinsi Maluku serta sejumlah donatur lainnya juga bersedia untuk terlibat dalam proses pembangunan pastori dimaksud. Direncanakan pembangunan pastori 2 tersebut dapat rampung dikerjakan November tahun depan. Asisten 3 Sekretaris Kota Ambon Romeo Soplanit mengatakan pembangunan pastori ini akan mulus bila dikerjakan secara bersama-sama. Pastori, kata Soplanit, harus terbuka untuk semua umat di muka bumi. Dirinya juga memberikan apresiasi terhadap Jemaat GPM Halong Anugrah yang berasal dari berbagai suku tetapi dapat disatukan dalam proses pembangunan ini. Pemerintah Kota Ambon akan memperhatikan akses jalan menuju ke pastori. Soplanit berharap akses jalan di lokasi dimaksud sudah dapat dikerjakan tahun depan. Sekretaris Umum GPM Pendeta Elifas Maispatela juga berharap pastori yang dibangun ini harus terbuka untuk umum
agar nama Tuhan dapat diwartakan di seluruh dunia. Otniel Kotadini melaporkan. Saudara, selama 1 tahun proses pembangunan Masjid Ali bin Abi Thalib Al-Ansor Minggu pagi diresmikan. Peresmian masjid itu menambahkan sukacita dan rasa syukur para santri di Pondok Pesantren Al-Ansor yang terdiri dari anak yatim dan duafa. Masjid Pondok Pesantren Al-Ansor Negeri Liang. Sukacita dan rasa syukur dipanjatkan kepada Tuhan oleh para santri Pondok Pesantren Al-Ansor Negeri Liang dengan diresmikannya Masjid Ali bin Abi Thalib. Masjid sebagai rumah ibadah yang didambakan selama 1 tahun pembangunannya diresmikan Minggu pagi. Peresmian masjid itu dilakukan oleh Asisten 2 Setda Maluku Tengah. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ansor Ustadz Abu Imam Rumbara mengatakan proses pembangunan Masjid Ali bin Abi Thalib dilakukan selama 1 tahun dengan anggaran 700 juta rupiah. Biaya sebesar itu diperoleh dari pesantren Darus Solihin Gunung Kidul Yogyakarta dan rumaiso.com. Rumbara berharap masjid ini dapat digunakan setiap harinya untuk beribadah tidak hanya bagi penghuni pesantren namun juga masyarakat. Sebagai pengurus Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Ansor ini sangat berterima kasih kepada berbagai pihak, terutama dari Darus Solihin yang di bawah pimpinan Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, karena bagaimanapun beliau putra daerah di sini. Yang ini menjadi tanggung jawab beliau secara pribadi. Terus yang kedua, kami juga berterima kasih kepada pihak pemerintah yang selama ini mengayomi, ya, membimbing, bahkan memfasilitasi sehingga pesantren ini bisa berjalan dengan baik. Dan begitu pula kepada masyarakat. Dan hari ini kita undang adalah orang-orang duafa. Kami tahu persis bahwa doanya para duafa itu Allah berkahi, Allah terima insya Allah. Maka itu mudah-mudahan pondok pesantren ada di sini menjadi perekat antara seluruh elemen masyarakat, pemerintah, pengusaha, pejabat, dan seterusnya. Selain acara peresmian masjid, juga dibagikan sebanyak 300 karung beras 10 kg bagi masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Al-Ansor Negeri Liang. Bantuan itu murni dari donatur pesantren Darus Solihin Gunung Kidul Yogyakarta, pimpinan Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal. Tujuannya katong itu penting untuk amal jariah, baik dari beta sendiri sebagai fasilitator, kemudian untuk orang-orang kaya kan di Jakarta dan yang lain itu kan mereka bingung mau salurkan lewat mana. Jadi kita tawarkan program-program. Ada program masjid, ada program kita zakat, kita nampung zakat, kemudian kita salurkan. Ada tebar jilbab, ke tahun lalu juga kita salurkan seperti itu. Kalau dengan yang kita harap dengan peresmian masjid, yang pertama kemajuan untuk warga Liang sini dan masyarakat Maluku Tengah, Ambon itu bisa memanfaatkan kalau mereka pergi berlayar mau pakai masjid tempat sholat, ya, jadi bisa manfaatkan sini. Sejak didirikan tahun 2004, Pondok Pesantren Al-Ansor telah memiliki lebih dari 300 santri yang terdiri dari anak yatim piatu dan duafa. Keberadaan pondok pesantren ini diterima baik oleh masyarakat di negeri Liang. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi masyarakat yang ikut terlibat dalam peresmian masjid di lingkungan pondok pesantren. Minggus Noya dan Lamarunga melaporkan. Saudara, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia menilai Desa Wayame merupakan kawasan yang mampu mempertahankan kerukunan antar umat beragama saat konflik beberapa tahun silam di kota Ambon. Untuk itu GMKI membangun tugu toleransi di kawasan itu sebagai simbol kerukunan antar umat beragama. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI memandang kehidupan pluralisme di masyarakat di Desa Wayame begitu kuat. Desa Wayame menjadi satu-satunya desa yang mampu mempertahankan kerukunan antar umat beragama saat konflik beberapa tahun silam melanda daerah ini. Melihat kondisi ini, generasi muda yang terhimpun dalam GMKI meletakkan batu pertama pembangunan monumen toleransi di Wayame. Ketua Umum GMKI Sahat Martin Philip Sinurat mengatakan, peletakan batu pertama monumen ini menunjukkan Wayame sebagai laboratorium kecil desa toleran di kota Ambon. Diharapkan pembangunan monumen ini nantinya menjadi saksi sejarah pentingnya toleransi di Maluku dan kota Ambon khususnya.
Sebelumnya GMKI menyelenggarakan International Interfaith Dialog dalam memperingati Hari Toleransi yang jatuh pada tanggal 16 November. Perwakilan 20 negara turut hadir dalam kegiatan dialog itu. Minggus Noya dan Lamarunga melaporkan. Saudara, sementara itu petinju Maluku Bram Beta Ubun keluar sebagai juara di kelas 75 kg putra pada Kejurnas Tinju Senior 2017 di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Bram yang merupakan satu-satunya petinju Maluku yang lolos di partai final Kejurnas tersebut menang angka mutlak atas petinju Kepulauan Riau Yane Sregar. Asa Maluku untuk memperoleh medali emas di Kejurnas Tinju Senior tahun ini akhirnya terwujud. Semalam di babak final kelas 75 kg putra, Bram Beta Ubun mengalahkan Yane Sregar dari Kepulauan Riau dengan angka mutlak dan meraih emas. Pendamping tim tinju Maluku Daniel Liklikwatil mengatakan, Bram turun di partai ke-14 dari 16 partai yang dipertandingkan semalam di Gor Kacang Pedang, Pangkal Pinang. Bram merupakan satu-satunya petinju Maluku yang lolos ke final dari 7 petinju yang dikirim ke Kejurnas tersebut. 6 petinju lainnya berguguran di babak awal. Menurut Daniel, persiapan yang minim serta dicurangi hakim menyebabkan para petinju Maluku gagal di Kejurnas tersebut. Kemenangan Bram Beta Ubun telah diprediksi akan berjalan mudah. Lawan terberatnya adalah pada partai semifinal, yaitu petinju Sulawesi Utara Sandiarto yang merebut emas kelas 69 kg di PON Jawa Barat lalu. Riki Nikiulu melaporkan. Saudara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku memiliki potensi wisata yang sangat beragam. Kali ini kami mengajak Anda untuk melihat dari dekat air terjun Telaa, salah satu potensi wisata alam di Desa Imroin, Kecamatan Pulau Babar, Maluku Barat Daya. Objek wisata alam di Maluku seperti tidak ada habisnya. Hingga saat ini banyak objek wisata yang belum tersentuh atau diketahui khalayak. Salah satunya yang berada di Desa Telaa, Kecamatan Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya. Di sini terdapat potensi wisata alam yang hampir-hampir luput dari amatan, yakni air terjun Telaa. Tidak sama dengan namanya, air terjun Telaa bukanlah air terjun seperti lazimnya di mana air jatuh dari ketinggian dan memecah di batu atau sungai yang dilaluinya. Air terjun Telaa berupa aliran sungai berundak. Sumber airnya berada di dalam sebuah goa dengan ketinggian sekitar 50 meter dari tanah. Masyarakat setempat mengakui, walaupun musim kemarau panjang melanda, air terjun Telaa tidak pernah berkurang atau surut. Volume airnya cenderung tetap seperti tidak ada habisnya. Objek wisata ini hanya berjarak sekitar 18 km arah selatan dari Tepa sebagai ibu kota kecamatan. Lokasi air terjun Telaa dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan kondisi jalan seadanya. Setelah itu pengunjung harus berjalan kaki, mendaki bukit dan menyusuri sungai kecil dengan waktu tempuh sekitar 20 menit. Pemandangan asli terlihat sepanjang perjalanan karena rimbunan pohon dan desiran air yang terdengar merdu seakan memanggil pengunjung
untuk menikmati pesona indah alam pemberian Tuhan ini. Endakan air terjun ini bisa didaki siapa saja, termasuk anak-anak. Meski belum tiba di puncak air terjun Telaah, pengunjung bisa dengan bebas menikmati jernihnya air yang membasahi tubuh mereka. Air terjun Telaah juga dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai sumber air bersih yang bisa langsung mereka konsumsi. Warga mengakui air itu bisa langsung diminum dan tidak pernah menimbulkan diare atau sakit perut bagi mereka yang mengkonsumsinya. Mereka menamai sumber air Telaah itu sebagai air aqua alam. Air terjun Telaah merupakan salah satu air terjun unik. Disebut demikian karena memiliki dua sumber air yang berada di tebing batu yang bersumber dari dalam sebuah goa. Dua sumber mata air yang berbeda ini menyatu di sungai yang bermuara ke laut. Kendati mempesona, sayangnya air terjun Telaah ini belum dijadikan salah satu destinasi wisata oleh pemerintah setempat. Bahkan infrastruktur ke lokasi itu pun hampir tidak diperhatikan. Namun tidak ada salahnya kami mengajak Anda untuk menikmati indahnya air terjun Telaah jika sewaktu-waktu Anda berlibur atau berkunjung ke Kabupaten Maluku Barat Daya.